Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, malam Jumat 7 Mei 2020, maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Dan sekarang kita masuk kepada kajian live streaming di YouTube, dan kita masuk kepada bab sifat sahur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan masuk kepada keutamaan sahur bagian yang kedua, di mana di bagian yang pertama barakallahu fikum, seperti telah disebutkan di pelajaran yang lalu, bahwa dari keutamaan sahur al-farq baina ibadatina wa ibadatil kufar, bahwa ibadah sahur adalah penjeda dan pembeda ibadah kita dengan ibadah dari orang-orang kafir. Adapun pendalilannya seperti disebutkan di riwayat Muslim yang telah kita jelaskan di pelajaran yang lalu, bahwa dari keutamaan sahur adalah al-farq baina ibadatina wa ibadati ahlil kitab minal musyrikin. Adapun dalam pembahasan malam ini kita masuk kepada keutamaan yang kedua, di mana di keutamaan yang kedua seperti dituliskan oleh penulis di dalam matan dan bisa dilihat di layar YouTube. Qala al-muallif rahimahullah ataupun hafizahullah, al-fadilah ats-tsaniyah, keutamaan yang kedua, husulul barakah fihi, maka mendapatkan dengan sahur itu barakah. Maka inilah dari keutamaan yang kedua dari kita memakan sahur. Fama maknal barakah? Apa itu al-barakah? Didefinisikan oleh para ulama, al-barakah ya subutul khair al-ilahi fi syai', bahwa terdapat suatu kebaikan, yang kebaikan ini diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala pada sesuatu dari makhluk yang Allah ciptakan. Dan dinamakan al-barakah, disebutkan oleh ulama ahli lughah, dia adalah mustaq al-barakah min al-birkah. Dan al-birkah dengan kasrah ba, dia adalah majma'al ma, hiya majma'ul ma, kumpulan dari air yang tergenang, baik di kolam, baik juga tergenang-genangan yang besar seperti danau, maka dinamakan dengan al-birkah, kumpulan air yang sangat banyak. Maka dari disinilah diambil barakah dari al-birkah, maknanya mempunyai suatu kebaikan yang diambil dari al-birkah, yang banyak sekali airnya. Maka al-barakah dia sumbernya dari Allah dan kepada Allah. Maka di dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka tabarak untuk Allah yang pada tangannya kekuasaan dari kerajaan-kerajaan yang ada. Dan Allah berfirman juga dalam surat Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdih.
Maka tabarak bagi Allah yang menurunkan Al-Furqan yang diinginkan Al-Quran kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad. Fafihatainil ayatain, dari dua ayat ini, tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi nazal al-furqana ala abdih, maka kalimat tabarakallah ataupun tabarakalladzi biyadihi dan sebagainya, maka ikhtassa ta'ala Rabbuna bikulli khair. Maka maknanya tabarakallah adalah khusus bagi Allah segala kebaikan yang ada padanya. Falahada la yajuz an naqula lil makhluk innahu tabaraka. Maka tidak boleh kita mengatakan kepada makhluk bahwa dia itu adalah tabarak. Tetapi makhluk adalah mubarak. Ai ma fihi dalikal khair al-ilahi. Barakallahu wahdahu. Maka kita katakan kepada makhluk adalah mubarak. Maka dari sini juga ucapan Allah Jalla wa'ala fi suratil Isra, ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah. Maka perjalanan Nabi diperjalankan di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah, yang kami berikan keberkahan di sekitarnya. Maka yang diinginkan di dalam ayat ini barakna hadalil makhluk, ay al barakah minallahi ta'ala wal makhluk mubarak wal khaliq huwa tabaraka wa ta'ala. Fa kadzalika di dalam permasalahan bulan ini banyak mengatakan Ramadan Karim wa Ramadan Mubarak. Maka yang sahih adalah Ramadan Mubarak, karena Ramadan makhluk dari bulan yang mulia yang Allah ciptakan, maka dia mubarak, yang diberkahi padanya. Adapun Karim sifat yang memberikan sifat karam, maka Ramadan dia adalah makhluk yang tidak bisa memberikan karim kepada dirinya, maka yang rajih Ramadan Mubarak, bukan Ramadan Karim. Adapun al-barakah yang diinginkan di dalam keutamaan yang kedua, maka dalilnya seperti disebutkan oleh penulis di dalam matan. Yang pertama hadis yang muttafaqun alaih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka melaksanakan sahurlah, karena dengan melaksanakan sahur itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka inilah dari pendalilan yang disebutkan oleh penulis, dan begitu pun pendalilan yang lain dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, yang mana di sini disebutkan dari Abi Hurairah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dan begitu pun dari Sa'id, dari hadis yang lain dari Abi Sa'idin Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dan di hadis Qurrah Ibnu Ayyas dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka hadis yang paling kuat hadis Anas yang muttafaqun alaih. Adapun yang setelahnya hadis Abi Hurairah, meskipun dikeluarkan Ashabus Sunan namun dia sahih lidatih. Adapun hadis Abi Sa'id Al-Khudri sanadnya dhaif, dan hadis Qurrah Ibnu Iyas sanadnya juga dhaif, namun bisa naik kepada derajat sahih li ghairi dikarenakan banyaknya jalan. Kemudian al-barakah yang ada di dalam hadis Anas Ibnu Malik dan Abi Hurairah dan Qurrah Ibnu Iyas dan Abi Sa'id Al-Khudri, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Al-barakah allati tahsulu minas sahur, barakah apa yang didapatkan dari sahur itu dua barakah. Yang pertama al-ukhrawiyah, barakah di hari akhir, berhubungan dengan masalah hari akhir. Maslahahnya tidak didapat di dunia.
Dan yang kedua, ad-dunyawiyah, kemaslahatan yang didapatkan di dunia sekarang. Maka adapun dari maslahah dari al-ukhrawiyah yang bisa didapatkan di hari akhir adalah husul ittiba as-sunnah, di mana di saat kita melaksanakan sahur maka kita mengikuti sunnah Nabi. Karena telah kita bahas di pelajaran yang lalu tentang sahur itu hukumnya sunnah. Pendalilannya di Al-Quran dan sunnah dan ijma'. Adapun di Al-Quran seperti di dalam surat Al-Baqarah, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajri. Maka makanlah dan minumlah dari sahur kalian, ini pendalilan sunnahnya, sampai kapan? Hatta, maka hatta yufidul ghoyah, sampai maknanya limited, sampai kapan sahur itu halal? Sampai terlihat horizontal, benang yang putih dari benang yang hitam dari kegelapan malam. Maka setelah itu tidak boleh seseorang untuk melaksanakan sahur, makan dan minum. Adapun pendalilan dari sunnah seperti hadis yang kita sebutkan di sini, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka telah kita bahas di pelajaran yang lalu bagaimana kalimat tasahharu di sini adalah fi'lun amr, yang mana fi'lun amr di ilmu usul asalnya memberikan makna wajib. Lalu di sini bagaimana kok kita katakan sunnah ataupun mustahab ataupun mandub ataupun nafilah? Telah kita jawab di ilmu usul bahwa fi'lun amr asalnya memberikan makna wajib, lakin bisa jadi dia turun kepada mustahab jika adanya qarinah. Dan qarinah di sini apa? Disebutkan di ilmu usul seperti disebutkan oleh Al-Qaffal Asy-Syazi yang dinukilkan oleh Az-Zarkashi di dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit, bahwa dari alamat amr, perintah, yang mana dia itu asalnya wajib bisa turun menjadi al-amr irsyadi, maknanya perintah yang bukan memberikan makna wajib tetapi petunjuk kepada kebaikan dunia, maka alamatnya adalah diberikan kebaikan duniawiyah. Maka untuk contohnya di sini, tasahharu. Di sini seakan-akan filun amr, maka wajiblah kalian melaksanakan sahur. Maka jika melaksanakan sahur hukumnya wajib, yang meninggalkannya menjadi muharram. Namun apakah begitu kenyataannya? Tidak. Karena lafaz yang setelahnya fa inna fis sahuri barakah. Di sana ada irsyad, petunjuk. Bahwa dengan melaksanakan sahur, maka dia akan mendapatkan barokah. Dan barokahnya duniawiyah dan ukhrawiyah seperti yang akan kita bahas sekarang. Maka disebutkan di dalam kitab Ushulul Fiqh bahwa fi'lun amr, jika dia menunjukkan kepada perkara yang baik, terutama perkara duniawi, maka turun dari kewajiban amr menjadi amrun irsyadi, menjadi amr yang memberikan petunjuk kepada kebaikan. Contoh yang lain juga hadis tentang nadhar, di mana di hadis nadhar ini datang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang dhahir adalah Jabir, yang mana dia ingin menikah, maka dia bertanya di saat ingin menikah, ditanyakan kepada Nabi, dan Nabi mengatakan hal nadharta ilaiha, qala la ungdur ilaiha fa inna fi ainil ansar syai'an. Maka apakah kamu melihatnya perempuan tersebut yang akan kamu nikahi? Tidak, wahai Rasulullah. Maka dikatakan ungdur ilaiha, maka lihatlah. Dengan fi'lun amr ungdur, hal bimakna wajib, apakah memberikan makna wajib seseorang jika menikah harus melihat perempuan yang mau dinikahi? Jawabnya di sini lafadznya amr tetapi amr irsyadi. Kenapa irsyadi? Karena di sini ada faidah ad-dunyawiyah untuk mendapatkan perkara yang baik. Disebutkan, lihatlah kepada perempuan itu, karena mata dari perempuan Ansor ada sesuatu dari kecelaannya. Ini makna dari ucapan Nabi. Maknanya, perintah amr di sini bukan wajib, tetapi agar tidak menyesal nanti. Dan di riwayat yang lain di Sunan At-Tirmidzi juga disebutkan, ungdur ilaiha hatta ya'uduka ila zawaj. Maka lihatlah kepadanya sampai kamu itu
mencintainya dan menyukainya sampai kamu akan melaksanakan akad nikah dengan perempuan tersebut. Maka an-nadhar di sini hukumnya bukan wajib, maka dia mustahab, dan perlu diketahui bahwa perkara masalah nadhar adalah perkara yang paling urgen. Maka kami mendengar dari ucapan para ulama, terutama yang masih kami ingat ucapan Syekh Ibnu Baz, maka dari banyak pernikahan yang kandas dengan tolak dalam beberapa bulan, waktu yang dekat, adalah dikarenakan kebanyakan di Arab, mereka merasa malu, ataupun bahkan bapaknya dengan keras mensyaratkan tidak boleh menadhar anak saya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi, menikah seperti membeli kucing dalam karung. Maka setelah dilihat di malam zifaf ataupun malam pengantin, maka pengantinnya tidak seperti apa yang dia inginkan. Maka akhirnya terjadilah perceraian di waktu dini. Ini dikarenakan tidak mengikuti sunnah Nabi. Maka Nabi di saat mengatakan, "Ungdur ilaiha fa inna fi ainil ansar syai'an, ungdur ilaiha fa innahu ya'uduka ila zawaj hatta ya'uduka ila zawaj." Maka lafaz-lafaz ini fi'lun amr, namun turun kepada derajat mustahab, li'annal amr irsyadi, memberikan petunjuk. Dan begitu pun di sini disebutkan tasaharu fi'lun amr, namun arada bihi al-irsyadi. Maknanya menyarankan. Karena dengan sahur itu akan memberikan barokah. Barokahnya apa? Pertama, perkara yang al-ukhrawiyah, husul itiba'us sunnah. Maka orang yang melaksanakan sahur, dia mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi telah memerintahkan tasaharu fa inna fis sahuri barokah, al-amr irsyadi li husul al-barokah, agar kita mendapatkan barokah. Ini husul itiba'us sunnah. Dan dengan mengikuti sunnah kita akan dicintai oleh Allah. Seperti di dalam ayat, dan juga mendapatkan ampunan dari Allah, al-maghfirah. Di mana Allah berfirman, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Maka di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Imran, jelas, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Maka Allah akan mencintai kalian dan sekaligus mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahkan mengikuti sunnah Rasul karena melaksanakan sahur, selain tadi dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya, maka justru orang yang sengaja meninggalkan sahur atau meninggalkan sunnah, maka bisa jadi dia kena adab. Adab apa? Allah jauhkan dari sunnah dan bahkan nanti akan mencintai kebidahan. Seperti Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim." Yang maknanya beware, falyahdhar, beware, caution, hati-hati bagi mereka orang-orang yang menyelisihi sunnahku atau sunnah Nabi, di mana Allah bisa memberikan fitnah kepada hatinya atau dengan diberikan adab yang perih dan pedih. Maka ini keutamaan al-ukhrawiyah. Pertama, barokah dari segi apa? Mengikuti sunnah. Dan yang kedua, husul al-istiqad fi waqti sahur wal istighfar. Maka orang yang melaksanakan sahur dari segi faidah al-ukhrawiyah, dia bangun di waktu yang baik. Di waktu yang sangat dicintai oleh Allah. Maka dia masuk kepada waktu sahur, waktu di mana orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka itu bangun di waktu sahar. Seperti orang-orang muttaqin Allah sifatkan di dalam ayat Al-Quran, "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhirina ma'atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin." Maka orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga yang mengalir padanya sungai-sungai dan mata air. Maka mereka mengambil daripada yang Allah berikan kepadanya sebagai balasan dengan masuknya di surga itu, dan memakan, minum,
dan menikmati kenikmatan yang ada, yang mana innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kenapa mereka masuk surga dan mengambil pahala dari Allah? Karena dulu mereka termasuk orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Apa berbuatan baiknya di sini? Inilah pujian Allah kepada orang-orang yang bangun di waktu sahar, di waktu sebelum fajar, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Maka mereka tidur di malam-malamnya itu dalam keadaan sedikit sekali. Bangun malam membaca Al-Qur'an, membahas permasalahan dari agamanya, pelajaran, menulis kitab, ataupun sholat malam, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar itu, menjelang fajar itu mereka banyak beristighfar kepada Allah. Maka mereka lah sifat orang muttaqin yang dijanjikan oleh Allah masuk kepada surga. Maka keutamaan al-ukhrawiyah yang kedua, di saat dia bangun makan sahur maka dia pun beristighfar, dan waktu-waktu itu adalah waktu orang-orang yang muhsinin, yang muttaqin. Adapun keutamaan ad-dunyawiyah, maka pertama dia dengan makan sahur itu husul mukhalafati ahlil kitab wa ahli syirik wal kufur. Di mana dia dengan melaksanakan sahur, dia telah menyelisihi dari puasanya orang-orang musyrik kafir. Wa hiya amrun maksud lisyari'. Maka perkara menyelisihi dalam peribadatan orang-orang musyrik kafir itu adalah maksud dari tujuan disyariatkannya Islam. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis pelajaran terdahulu dari Amr ibn al-As, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur, aklatu as-sahar, bahwa penjeda dan pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah dengan makan sahur. Dan juga telah kita sebutkan bahwa asas dari permasalahan syariah ini, kita ini tidak tasyabbuh dengan peribadatan orang-orang kafir. Baik dalam peribadatan ataupun dari segi adat. Seperti dari segi adat, kita memanjangkan jenggot. Ini adalah ibadah untuk menjadikan pembeda dari adat istiadat kita. Di mana pendalilannya seperti hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Umar, khaliful musyrikin. Maka selisihilah orang-orang musyrik, wa firru liha wa ahfuz syawarib, dengan memanjangkan lihyah, jenggot, dan memotong dari kumis. Dan di riwayat Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga disebutkan juzu syawarib wa arhul liha khaliful majus. Dan selisihilah orang-orang majus, penyembah api, yang mana mereka memotong jenggot-jenggot mereka dan membiarkan kumis-kumis mereka. Maka dari permasalahan adab pun disuruh kita membedakan lifestyle kita dengan memotong kumis, maknanya yang panjang dari melebihi bibir, dan juga memanjangkan dari jenggot-jenggot kita. Ini lifestyle kaum muslimin. Ini adalah perkara yang sangat baik dan diinginkan di dalam syariat untuk menyelisihi kaum musyrikin. Dan begitu pun dalam permasalahan ibadah salat juga. Seperti hadis Abi Daud yang dikeluarkan Syaddad ibnu Aus, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahud, dan di riwayat Ibnu Hibban, wan nasara sallu bini alikum fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Maka wahai kaum muslimin, salatlah dengan sandal-sandal kalian, dan selisihilah kelompok Yahudi wan Nasara, karena mereka tidak pernah salat dengan sandal mereka dan sepatu mereka. Maka dalam salat pun yang merupakan ibadah, Nabi yang menginginkan kita untuk mukhalafah. Maka permasalahan salat menggunakan sandal dan sepatu ini adalah sunnah yang banyak termatikan. Pertama, karena kejahilan. Dan yang kedua, bisa jadi kebanyakan tidak jahil namun mungkin susah untuk melaksanakannya. Maka alhamdulillah
seperti dulu di tempat Darul Hadis Damaj, di tempat Syekh kami Mukbil, maka dihidupkan sunnah tersebut. Dan alhamdulillah di Masjid kita Mukbil Al-Wadi'i di Damas Raya, Sumatera Barat, kita pun sholat dengan menggunakan sandal. Maka perkara-perkara menghidupkan sunnah ini insya Allah akan kita terapkan. Karena kita hidup di dunia ini dalam berdakwah, menghidupkan sunnah dan mematikan kebid'ahan. Seperti hadis Irbad ibn Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang Hasan Lighairi, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk menghidupkan sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid, dan juga mengikuti sunnah-sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, pegang teguh sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin dengan kuat. Kemudian setelah itu apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan di riwayat An-Nasa'i wa kulla dhalalatin finnar. Maka yang paling buruk dari perkara adalah melaksanakan perkara-perkara yang diada-adakan dan dianggap istihsan fiddin. Maka yang demikian itu adalah kesesatan, kebid'ahan, dan segala kebid'ahan kesesatan, maka kesesatan itu di muaraknya api neraka. Di riwayat Imam An-Nasa'i. Alhasil, kita menghidupkan dakwah ini dengan menghidupkan tauhid dan menghancurkan kebid'ahan, dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dan menghancurkan kebid'ahan dan kesyirikan. Maka di sini pun menjadi pendalilan bagaimana salat itu menyelisihi al-Yahud wan Nasara. Dan begitu pun dalam permasalahan puasa. Seperti masalah takjilul iftar di sifat al-iftar. Maka di hadis Abi Hurairah dan juga asalnya adalah hadis Sahal ibn Sa'ad disebutkan, la yazalu ad-dinu zahiran ma ajalan nasu al-fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Maka tidaklah kaum muslimin dalam keadaan terus kebaikan, mengikuti sunnah nabinya. Selama apa? Mempercepat waktu sahur, karena kelompok al-Yahud wan Nasara yang mana mereka pun berpuasa dan mereka dohirnya tidak sahur, maka mereka mengakhirkannya. Maka kesimpulannya barakallahu fikum dari keutamaan duniawiyah di mana kita menyelisihi puasanya kelompok kufar wal musyrikin. Seperti hadis tadi, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur, bahwa penjeda dan pembeda peribadatan kaum muslimin dengan kelompok kufar wal musyrikin adalah dengan melaksanakan sahur. Maka sahur itu keutamaan duniawi yang pertama adalah menyelisihi peribadatan orang-orang kufar, dan itu adalah asas dari agama Islam. Dan yang kedua, husul at-taqwiyah ala ta'atillah. Dengan kita melaksanakan sahur, keutamaan dunia yang kedua, kita mempunyai power, mempunyai energi dari makanan yang kita makan. Maka oleh sebab itu, di dalam hadis yang pernah kita lewati juga di dalam sifat sahur, telah kita takhrij juga, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abi Hurairah, nikmat sahurul mu'mini at-tamru. Maka nikmat di sini adalah ismu tafdil ataupun ismul madah, af'alul madah, bukan ism. Nikmat sahurul mu'min at-tamru, maka di sini af'alul madah yang maknanya pujian. Sebaik-baiknya sahur seorang mukmin adalah at-tamr. Maka tamr di sini yang banyak mengandung glukos dan fruktos sangat bermanfaat untuk menjadi kalori di dalam badan kita. Sehingga di saat kita sahur akan mendapatkan barokah, maknanya adalah mendapatkan tokoh ataupun power, energi. Dan begitu pun di dalam hadis Abdullah bin Amr, tasaharu walau bijur atin min ma. Maka sahurlah meskipun dengan satu teguk air. Maka di sini dengan minum air dan makan tamr akan memberikan power kepada kita, sehingga kita di siang hari melaksanakan peribadatan kepada Allah, salat berjamaah, dan juga mencari ma'isyah,
Maka oleh sebab itu ditafsirkan hadis yang menjadi umdah di pelajaran malam ini, hadis dari Anas ibnu Malik, tasahharu fa inna fi sahuri barakah, telah ditafsirkan oleh para ulama. Makna barokah di sini kembali kepada al-ukhrawi dan ad-dunyawi. Maka dari para pentafsir yang menyatakan demikian banyak, di antaranya Imam Muslim di Syarah Muslim menyebutkan kenapa mendapatkan barokah, karena mendapatkan istiqad wa dzikr wa du'a pada waktu yang mulia, di waktu sahar. Maka di sini adalah keutamaan ukhrawiyah yang telah kita bahas tadi. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi di Syarah Muslim, dan oleh Ibnu Battal di Syarah Al-Bukhari disebutkan bahwa wahadda ummatahu alaihi salam alaihi liyakuna quwatan lahum ala siyamihim. Maka dengan diberikannya sahur, Allah menjadikan kaum muslimin menjadi kuat di dalam puasanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan begitu pun yang diucapkan oleh Ibnu Daqiqil Id, dinukilkan oleh Al-Hafidh di dalam Fathil Bari, wa yahtamil an ta'uda ilal umur ad-dunyawiyah kaquwatil badan ala saum wa taisirihi min ghairi idrar bis-shaim. Maka bisa jadi makna al-barakah di sini adalah keutamaan duniawi, kata Ibnu Daqiqil Id, dengan menjadikan kekuatan bagi badan ini menjadi power dan energi, sehingga memudahkan seseorang dalam melaksanakan puasa. Maka inilah yang kita bisa berikan dari permasalahan keutamaan yang kedua dari melaksanakan sahur, bahwa sahur itu penyebab kita mendapatkan barokah, dan barokah kembali kepada duniawiyah dan kepada ukhrawiyah. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan, dan insya Allah di waktu yang akan datang kita akan masuk kepada fadilah yang ketiga. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.